Halo, apa kabar semua mahasiswa dimanapun Anda berada, pada perguruan tinggi negeri maupun swasta eh, yang mengambil program studi ilmu pemerintahan, juga mengambil studi ilmu politik atau administrasi publik. Gitu. Pada sesi kali ini, saya akan memberikan kuliah untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Ya. Pada beberapa program studi ilmu pemerintahan ada mata kuliah dasar-dasar ilmu politik, ya. Ada juga mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Nah, dua mata kuliah ini sebetulnya menjadi basic bagi dua program studi tersebut. Namun khususnya pada program studi ilmu pemerintahan, karena sebagai dasar untuk memahami ilmu pemerintahan, maka mereka mahasiswa wajib mengambil mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Tentu saja ini nanti akan bersisian dengan ilmu politik. Bisa jadi juga mahasiswa ini pernah mengambil mata kuliah dasar-dasar ilmu politik, sistem politik, ya. Ada dasar-dasar ilmu pemerintahan, sistem pemerintahan, baik nasional maupun daerah seperti itu. Nah, terkait dengan itu saya akan menyampaikan kepada saudara pada hari ini. Topiknya cukup sederhana sebetulnya, tapi ini menjadi penting dipahami bagi mahasiswa-mahasiswa strata 1, terutama pada semester 1 ya, karena Anda mengawali pada perkuliahan ini. Baik, pada mahasiswa dasar-dasar ilmu pemerintahan, saya mengatakan bahwa nanti di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu kan pasti akan merujuk kepada lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, fungsi-fungsi negara, fungsi-fungsi pemerintahan. Seperti itu ya. Nah, pada hari ini saya terkait dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan akan menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan di dalam negara. Ada juga yang menyebutkan kewenangan di dalam negara atau pemerintahan. Bahasa ini sebetulnya bahasa yang sangat dasar karena memang di dalam penyelenggaraan negara ini dipastikan untuk menghindari adanya penyelenggaraan negara yang absolut, penyelenggaraan negara yang semau maunya, pembawaan apa namanya penyelenggaraan negara yang tidak ada kontrol, nah, sehingga masyarakat atau rakyat tidak berperanan. Nah, ini harus dihindari, ya. Tentu saja dalam konteks negara demokrasi maka menjadi penting adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan atau pembagian kewenangan atau hal-hal yang berkaitan dengan tadi ada beberapa hal terkait dengan pembagian kekuasaan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, tetap Anda ikuti perkuliahan ini, semoga sesuai dengan harapan Anda, harapan kita semua, dan Anda bisa memahami. Demikian sebelum Anda mengikuti mata kuliah yang lainnya. Baik, saudara-saudara, izinkan saya untuk menyampaikan materinya. Ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa semuanya, pada materi kali ini, seperti yang tadi saya katakan, kita akan mendiskusikan mengenai pembagian kekuasaan. Nah, di dalam pembagian kekuasaan, sederhananya barangkali saya akan menyampaikan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu, gitu kan. Ini terkait dengan trias politika atau juga bahasa lainnya distribution of power, pembagian kekuasaan, pembagian kewenangan. Nah, Locke mendiskusikan bahwa setidaknya di dalam bernegara itu negara itu memiliki 3 fungsi utama. Jadi ada fungsi legislatif, ada fungsi eksekutif, dan ada fungsi federatif. Kira banyak ada tambahan-tambahan fungsi lain di dalam penyelenggaraan negara, tapi kan pandangan-pandangan umum barangkali lebih kepada 3 fungsi ini.
Kalau misalnya ada fungsi kepolisian, ada orang mencantolkan fungsi kepolisian itu lebih identik dengan yudikatif karena itu berbicara penghakiman, ya, berbicara bagaimana mengontrol kan seperti itu, ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa, mengawali atas teori-teori ini, mari kita akan diskusikan masing-masing apa namanya pembagian kekuasaan dari negara ini lebih jelas sebagai berikut. Nah, ini menurut Montesquieu, ya. Jadi yang pertama sekali adalah kekuasaan yang bersifat mengatur atau kekuasaan untuk menentukan peraturan atau kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ini adalah berkaitan dengan fungsi legislatif. Undang-undang apa saja gitu kan. Kalau misalnya terkait dengan undang-undang, kalau bahasa saya itu ada dua sebetulnya. Ada undang-undang yang mengatur perilaku atau tindakan-tindakan di dalam penjalangan pemerintahan, ya, baik perilaku pemerintah maupun perilaku warga negara, dan ada undang-undang yang sifatnya rutin, biasanya terkait dengan penetapan APBN gitu kan. Itu kan rutin tiap tahun ada, tapi harus diundangkan karena kalau tidak diundangkan kan tidak menjadi dasar bertindak bagi pemerintahan, ya, seperti itu. Itu fungsi legislatif. Jadi fungsi legislatif ini adalah fungsi yang dimiliki oleh badan-badan perwakilan rakyat. Kalau di Indonesia mungkin ya seperti DPR, gitu kan. Demikian. Kemudian yang kedua, saudara-saudara mahasiswa, seperti yang dibuat oleh Montesquieu adalah berkaitan kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan perundang-undangan atau disebut dengan fungsi eksekutif. Nah, fungsi eksekutif itu dilaksanakan oleh kepala negara, oleh kepala pemerintahan. Nanti bahasa lebih lanjutnya ada eksekutif dalam arti luas fungsinya itu, ya, ada yang dalam arti sempit gitu kan. Nah, dalam arti luas saya kira itu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan baik dalam maupun luar negeri gitu, terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh apa namanya negara gitu kan kepada eksekutif gitu kan di dalam menjalankan pemerintahan. Ya, kalau dalam arti sempit misalnya terkait dengan fungsi ya ke dalam negeri, urusan-urusan pemerintahan gitu kan. Ya, dari mulai urusan A sampai Z gitu kan. Nah, ini fungsi-fungsi yang bersifat melaksanakan peraturan. Ya, ya kalau di kita dipegang oleh presiden bersama-sama nanti presiden dengan para pembantunya yang disebut dengan menteri atau kementerian, ya, kelembagaan seperti itu. Nah, terakhir, kalau merujuk kepada Montesquieu, itu ada yang disebut dengan kekuasaan yang bersifat mengawasi, yang bersifat penghakiman atas pelaksanaan undang-undang atau peraturan. Di sini yang disebut dengan fungsi yudikatif. Jadi ada lembaga khusus yang mengontrol atas kemungkinan terjadi pelanggaran. Nanti kan ada peradilan di situ, ada persidangan di situ, dan ujungnya adalah penghakiman, penghukuman kalau ada pelanggaran. Contoh sederhana kalau pada kasus di Indonesia seperti apa ya, adanya kehakiman, adanya kejaksaan, adanya peradilan, ya, dan seterusnya. Itu mengindikasikan bahwa fungsi yudikatif dijalankan, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi Montesquieu merujuk kepada 3 fungsi kekuasaan dalam pemerintahan dan bernegara itu tadi, kekuasaan dalam hal yudikatif untuk kehakimannya, kekuasaan dalam bidang eksekutif untuk pelaksanaannya, dan kekuasaan dalam bidang legislatif untuk pengaturan, penentuan peraturan perundang-undangan. Ya, demikian. Mudah bukan ya, saudara-saudara? Saya kira hal-hal seperti ini harus menjadi dasar berpikir kita ketika kita nanti, oh iya ya, ini berkaitan dengan legislatif. Kalau legislatif berarti perwakilan rakyat. Dalam pembahasan perundang-undangan itu berarti adanya DPR, adanya DPD kan seperti itu. Oh iya ya, presiden itu eksekutif, kalau begitu dia melaksanakan undang-undang. Oh iya ya, ada hakim agung, ada jaksa agung misalnya. Oh itu berarti berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yudikatif, ya seperti itu. Baik saudara-saudara mahasiswa, yuk kita lihat bagaimana menurut Gabriel Almond. Ya, Almond menjelaskan bahwa setidaknya pemisahan kekuasaan itu ada 3.
Sebetulnya kalau merujuk kepada Montesquieu mirip-mirip juga, sama-sama juga gitu. Cuman dalam hal peristilahannya saja yang membedakan. Almond mengatakan fungsi pertama adalah rule making function, yaitu fungsi legislatif, di mana rakyat berdaulat memilih wakilnya di parlemen. Nah, parlemen itulah nanti yang akan merumuskan uh, kebijakan perundang-undangan. Jadi di sini lebih kepada fungsi legislatif. Kemudian Almond mengatakan ada yang disebut dengan rule application function. Nah, ini lebih kepada kekuasaan eksekutif. Jadi sebagai implementator, pelaksana dari undang-undang, kan gitu ya. Dipegang oleh siapa kalau di Indonesia? Tadi saya sudah jelaskan, ini dipegang oleh pemerintah atau presiden bersama dengan para pembantunya. Kemudian ada rule adjudication function. Ini lebih kepada pelaksanaan fungsi judikatif, penghakiman, pengontrolan ya, yang dilaksanakan atas pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah atau eksekutif. Ya, jadi kalau begitu secara makna baik yang ditemukan oleh Montesquieu, John Locke, juga Almond ya sama gitu, sama ada 3 fungsi utama di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara. Paham ya saudara-saudara mahasiswa saya? Mudah-mudahan saya kira Anda memahami atau mengerti ini. Baik, saya lanjutkan saudara-saudara. Yuk kita bedah satu persatu. Rule making function. Ini tadi saya katakan rule making function atau fungsi legislatif ini adalah di mana ada satu lembaga di dalam negara itu yang berwenang merumuskan kemauan rakyat, yang berwenang merumuskan kemauan umum atau public interest, yang berwenang dalam hal menentukan kebijakan umum atau public policy serta garis-garis politik negara yang nantinya akan menjadi dasar pemerintahan untuk melaksanakan fungsinya. Tentu saja ini kalau di Indonesia kan dipegang oleh DPR. Bahasa umum lainnya parlemen tadi, mereka adalah wakil-wakil rakyat. Jadi mereka duduk di lembaga perwakilan ini adalah untuk merumuskan sesuatu yang memang dikehendaki oleh rakyat berdasarkan aspirasi rakyat karena ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kan begitu. Nah, makanya di situ yang berwenang merumuskan kemauan rakyat. Jadi tidak boleh semena-mena lembaga perwakilan ini di dalam melaksanakan fungsinya. Karena dia berbicara atas nama rakyat. Seperti itu ya. Nah, badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan public policy tadi yang seperti saya katakan dan menuangkannya dalam bentuk undang-undang tadi saya katakan adalah lembaga legislatif atau badan perwakilan rakyat. Ya, di Indonesia disebutnya DPR. Di negara-negara lain, di negara-negara demokrasi lainnya sama juga sebutannya parlemen, seperti itu. Ya, jadi ini, jadi rule making function ini adalah fungsi di dalam merumuskan perundang-undangan yang dipegang oleh lembaga legislatif. Ya, baik. Jadi kalau begitu, hakikat dari fungsi legislatif yang dipegang oleh lembaga legislatif sebetulnya ini merupakan satu upaya dalam bernegara, satu upaya dalam pemerintahan agar terhindar dan tidak terjadi yang namanya absolutisme di dalam pemerintahan. Jadi pemerintahan yang tak terkendali, pemerintahan yang atas maunya sendiri, pemerintahan yang under control, tidak ada apa namanya pengendalian itu kan seperti itu ya. Tidak ada yang namanya pengawasan. Nah, kalau seperti ini maka apa namanya fungsi legislatif sangat penting. Karena nanti kan pemerintah hanya boleh bertindak dan hanya tidak boleh bertindak yang sesuai dengan undang-undang. Artinya sudah diatur di dalam undang-undang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau melakukan apa yang tidak diatur di dalam undang-undang namanya pelanggaran. Ya, seperti itu. Baik. Nah, apalagi hakikat dari adanya fungsi legislatif di dalam bernegara? Nah, karena fungsi legislatif itu juga ada fungsi pengawasan,
Maka sebetulnya di satu sisi dia sebagai unsur pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, fungsi kontrol, dan juga sebetulnya pendamping eksekutif. Nanti saya berikutnya akan menyebutkan sebagai co-equal partner, mitra sejajar. Jadi sebagai pendamping eksekutif di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, terutama undang-undang dan peraturan-peraturan strategis lainnya. Ya, ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang strategis untuk kepentingan rakyat, atau berkaitan dengan bagaimana misalnya kalau misalnya berkaitan dengan kedaulatan negara dan seterusnya. Ya. Jadi itu ya. Jadi hakikatnya adalah untuk memberikan pendampingan terhadap eksekutif gitu. Untuk melakukan pengawasan politik terhadap eksekutif. Agar apa? Tadi yang di atas, agar tidak terjadi yang namanya absolutisme di dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif. Dan yang berikutnya adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol, jadi pengawasan sebetulnya ini agar tertib, agar teratur, agar berkelanjutan, agar efektif, agar efisien di dalam pelaksanaan negara, ya, pemerintahan misalnya kan. Tadi saya katakan kan ada yang namanya undang-undang yang mengatur perilaku ya, ada undang-undang yang menetapkan terkait dengan APBN kan begitu. Undang-undang yang mengatur perilaku kan agar tertib, agar teratur, agar berkelanjutan, tidak semena-mena gitu kan. Sama halnya juga dalam anggaran APBN kan sudah diatur, plafonnya berapa, pendapatannya kemungkinan, biayanya berapa, itu agar tertib. Ya. Karena di sini dia anggap penting ya, sangat penting fungsi kontrol, dan itu harus dilaksanakan oleh rakyat melalui DPR ya, fungsi kontrol itu. Begitu ya, itu hakikat dari fungsi legislatif. Jadi fungsi legislatif itu sebetulnya kalau merujuk kepada tadi saya katakan ada dua undang-undang yang dimungkinkan muncul, ada undang-undang yang mengatur perilaku, ada undang-undang yang terkait dengan APBN. Nah, kalau terkait dengan APBN berarti kan di situ juga ada fungsi anggaran, bagaimana DPR itu mengontrol kebijakan-kebijakan anggaran pemerintah, terutama yang bersifat strategis ya. Kemudian juga ada fungsi pengawasan atau fungsi kontrol ya, gitu kan, dari legislatif. Selain juga fungsi legislatif itu sendiri perumusan undang-undang ya. Demikian. Paham ya saudara-saudara ya? Baik, terima kasih. Jadi sudah nampak di sini ya bagaimana fungsi dari lembaga legislatif. Nah, yuk kita lihat bagaimana dalam hal role application function. Ya, tadi yang menghubungkan antara Montesquieu, ya, Rousseau dan Gabriel Almond itu dalam role application function ini adalah pelaksanaan undang-undang. Jadi kalau legislatif membuat undang-undang, kalau eksekutif melaksanakan undang-undang. Dengan demikian eksekutif ini adalah dalam hal sebagai role application function, pelaksana undang-undang. Nah, di sini bahwa ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif tadi dipegang oleh presiden, oleh kita, oleh pemerintah, oleh kita, yang ia bertanggung jawab, berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang, gitu ya. Kemudian adalah dalam hal ini pemerintah melaksanakan pemerintahan dalam arti luas, misalnya melindungi rakyat, mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, ya, ketertiban bernegara, jaminan kehidupan bagi rakyat dan seterusnya, seperti itu yang umum ya. Itu menjadi tanggung jawab dari fungsi pemerintahan, fungsi eksekutif kan seperti itu. Karena sudah jelas di dalam undang-undang ditetapkan. Nah, kalau dalam kacamata ilmu pemerintahan, biasanya pelaksanaan pemerintahan ini dilaksanakan melalui fungsi-fungsi pemerintahan. Misalnya pemerintah juga ada fungsi kebijakan, merumuskan regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan. Ya. Dari mulai turunan dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Untuk apa? Tadi kan ada kata sustainabilitas, keberlanjutan negara. Dalam upaya mencapai kemakmuran, mencapai kesejahteraan, melindungi rakyat, dan seterusnya seperti itu. Fungsi lainnya adalah fungsi pelayanan publik. Ada pelayanan dasar, misalnya dalam hal kesehatan, pendidikan, ya, perumahan rakyat, ya, dan lain-lain. Itu pelayan-pelayan seperti itu harus diwujudkan oleh pemerintah. Makanya dalam konteks misalnya pemerintah nasional, kita menganut konsep desentralisasi, adanya di situ pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan kabupaten kota, mereka kan dibentuk dalam rangka membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan bernegara dan pemerintahan. Nah, oleh karenanya kan fungsi-fungsi ini juga tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, juga harus dalam pemerintah yang di level bawahnya, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, itu ya fungsi pelayanan ya.
Baik, berikutnya adalah pelaksanaan pemerintahan itu melalui fungsi pembangunan. Pemerintahan membangun itu ada dua kategori, pembangunan fisik non fisik gitu kan. Yang fisik itu ya macam-macam tergantung urusan pemerintahannya. Kalau hubungannya dengan urusan pemerintahan perhubungan, ada di situ jalan, dibikinan rel kereta api, ya, bandara udara, ya, dermaga dan seterusnya misalnya. Kalau bidang pendidikan, maka ada fungsi pembangunan di situ pembangunan. Sama juga kualitas kurikulumnya, gurunya, sarana prasarana sekolahnya dan lain-lain. Dalam hal perdagangan, misalnya industri dan lain, itu kan pembangunan. Ya, pembangunan itu harus dilaksanakan, tentu saja pelaksanaan fungsi pembangunan ini harus fungsi pembangunan yang memang berimbang, ya, adil, ya, merata, ya, melindungi seperti itu. Dan fungsi selanjutnya yang dikenal dalam pemerintahan itu kan yang disebut dengan fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah berupaya memandirikan masyarakat atau menjadikan masyarakat yang mandiri, yang mampu berkembang secara ekonomi, berkembang secara politik, berkembang secara sosial, kan begitu. Sehingga mereka kebergantungan kepada pihak lain, termasuk kepada pemerintah, semakin berkurang karena dia sudah bisa bergerak, gitu, menghidupi dirinya. Nah, ini tanggung jawab pemerintah, oleh karena pemerintah wajib melaksanakan fungsi pemberdayaan. Gitu ya. Jadi kembali ke dalam topik di atas, bahwa role application function ini adalah merupakan fungsi eksekutif yang dipegang oleh pemerintahan yang berkuasa. Kalau dalam konteks Indonesia tentu saja presiden bersama dengan pembantu-pembantunya atau para menterinya. Paham ya saudara-saudara? Ya. Coba diingat-ingat lagi. Nanti Anda bisa membaca dari buku-buku lain ya, dari buku-buku dasar-dasar ilmu politik ya, dasar-dasar ilmu pemerintahan ya. Itu bisa Anda pelajari lebih lanjut terkait dengan ini ya. Baik saudara-saudara, ini terkait dengan rule adjudication function, fungsi kehakiman, fungsi peradilan. Ini fungsi ini berkaitan dengan kehakiman, pengadilan, dan ada juga di sini fungsi kepolisian, ada yang mau menggabungkan karena berhubungan dengan bagaimana penghakiman, penghukuman, penertiban ya, dengan kontrol atas perilaku-perilaku warga negara dan pemerintah seperti itu. Nah, rule adjudication function ini adalah fungsi melalui mana apabila pemerintahan atau eksekutif melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan atau hal-hal yang melanggar atas undang-undang, maka fungsi ini berperanan. Jadi kalau Anda ada mendengar istilah ada pengadilan tinggi di tingkat provinsi, pengadilan negeri kalau di tingkat kabupaten kota ya, terus di nasional itu ada yang disebut dengan hakim agung gitu, jaksa agung gitu kan, mahkamah agung gitu kan. Itu adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penghakiman ini. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan judikatif ini. Begitu ya. Saya kira sederhana saudara-saudara, ini merupakan pendalaman terutama bagi mahasiswa yang dari ilmu sosial waktu SMA-nya atau pada mata pelajaran kewarganegaraan ya juga tahu. Ya, saya hanya mengingatkan kembali saja agar Anda lebih paham. Baik, bagaimana sebetulnya pemisahan kekuasaan di negara Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia? Kita sering mendengar ada kata pemisahan kekuasaan, tapi ada juga yang menyebutkan pemisahan kewenangan, bukan pemisahan, jadi pembagian kewenangan, ya, pembagian kekuasaan seperti itu, sama sebetulnya, karena merujuk agar apa? Agar ada pembagian kekuasaan, pembagian kewenangan oleh lembaga-lembaga negara sehingga penyelenggaraan negara atau pemerintahan berjalan dengan baik. Jadi secara umum kalau merujuk kepada teori-teori yang sudah dijalankan, karena Indonesia menganut sistem negara demokrasi dan konteks demokrasi Pancasila, maka ada 3 kekuasaan utama sebetulnya atau kewenangan utama sebetulnya di dalam pemerintahan bernegara Indonesia. Ada kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden bersama pembantunya, ada legislatif oleh DPR, DPD, ya, termasuk juga MPR di level tertingginya, ada judikatif, ada lembaga kehakiman ya, dari mulai Mahkamah Agung sampai kepada pengadilan negeri di tingkat kabupaten kota. Ya, begitu ya. Jadi dengan demikian, dalam konteks negara Republik ini sudah clear bahwa ada 3 sebetulnya yang utama fungsi-fungsi di dalam negara ini. Nah,
dalam implementasinya fungsi eksekutif dan legislatif ya di Indonesia ini bisa kita pahami juga sebagai mitra sejajar atau co-equal partner. Kalau tadi di atas disebutkan ada pendamping. Pendamping yang dimaksud adalah pendamping dalam hal mewujudkan tujuan negara, agar dalam hal perumusan undang-undang yang akan dilaksanakan itu tidak terlalu melenceng, fokus terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau kita melihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah clear di situ kan, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain-lain ya seperti itu. Nah itu yang dituju muncul dalam undang-undang. Nah undang-undang ini harus atas kesepakatan dengan eksekutif ya, karena eksekutif kan nanti akan menandatangani, karena dia akan melaksanakan yang dia sebagai fungsi application tadi ya. Dengan demikian maka eksekutif dengan legislatif ini adalah sebagai mitra sejajar di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kenapa? Karena keduanya memiliki fungsi secara bersama-sama dalam merumuskan undang-undang, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan nasional dan garis-garis politik negara yang bersifat strategis. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan fungsi judikatif? Fungsi judikatif di Indonesia itu kita mengenal adanya kehakiman, kita mengenal adanya kejaksaan, kita mengenal adanya kepolisian. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana pembagian kekuasaan tadi, pembagian kewenangan tadi, pemisahan kekuasaan tadi, pembagian kewenangan tadi? Yang ideal seperti apa? Yang ideal adalah mereka bersama-sama menyelenggarakan negara dan melaksanakan fungsinya masing-masing secara ideal sehingga gitu kan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya masing-masing harus secara fokus untuk menuju pada penyelenggaraan negara, gitu ya. Bahwa nanti di dalam penyelenggaraan pasti berkolaboratif. Kolaboratif yang dimaksud ada saling kerjasama, keterkaitan. Karena sebetulnya di Indonesia kan bukan pemisahan kekuasaan yang saklek gitu, tapi ya pemisahan kekuasaan yang memang harus ada kolaboratif atau kesepakatan ya di dalam penyelenggaraan. Seperti itu sehingga dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila kan sebetulnya kan di situ ada kata musyawarah untuk mufakat juga gitu kan. Nah, permufakatan yang dimaksud adalah permufakatan yang didasarkan pada konstitusi seperti itu ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa, demikian saya kira terkait dengan bagaimana kuliah kita pada hari ini terkait dengan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, mudah-mudahan saya kira saudara paham atas apa yang sudah saya sampaikan dan ini juga menjadikan pembelajaran bagi kita semua sehingga nanti di dalam sesi-sesi berikutnya gitu kan Anda lebih paham ya. Jadi saya ingin mengingatkan pada saudara juga memang sih walaupun kita kuliah di ilmu pemerintahan dan ada dasar-dasar ilmu pemerintahan, nah, sebagai dasar bagaimana menuju kepada fokus kajian ilmu pemerintahan ya kita harus memahami dulu konteks negara dan pemerintahan dalam arti luas secara konsep dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dan pemikir-pemikir ilmu politik dan pemerintahan. Baik saudara-saudara mahasiswa semuanya, terima kasih saudara sudah dengan semangat mau mendengarkan, mau diskusi dengan saya. Ya. Untuk itu saya kira dengan senang hati kalau saudara-saudara silahkan untuk memberikan komentar, like, dan subscribe di dalam channel saya. Dan jika Anda berkenan, silakan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, sukses buat kita semua. Sukses buat mahasiswa, semoga Anda akan belajar lebih baik lagi pada semester selanjutnya, sehingga Anda menjadi sarjana yang mumpuni di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Ya, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.